A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan satu hadis yang menerangkan tentang sifat hasad yang senantiasa boleh dimiliki oleh kita semua. Karena hasad itu sendiri, ada hasad yang tidak boleh kita miliki dan ada hasad yang boleh kita miliki. Nah, untuk itu mari kita terlebih dahulu dengarkan bunyi hadis dan berikut terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsnahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Bukhari an-Namrah ihda wa sab'in. Nah, adapun terjemah daripada hadis yang telah tadi saya paparkan adalah qala al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari telah berkata, Imam Bukhari rahimahullahu taala telah berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, dia berkata telah menceritakan kepada kami. Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepadaku. Ismail bin Khalid, dengan lafaz hadis lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, berkata bahwasanya aku mendengar Qais bin Abi Hazim, dia berkata aku mendengar Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Pertama itu adalah seorang yang Allah berikan harta, lalu dia bergunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Dan kedua adalah seorang yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 71. Nah, sebelum saya memaparkan ataupun menjelaskan terlebih dahulu kandungan hadis ini apa sih maksudnya, saya ingin terlebih dahulu memberitahu ataupun mengelompokkan 4 kategori manusia dalam kelompok hasad. Nah, apa sih kategori-kategori hasad itu sendiri? Kategori manusia pada sifat hasad itu, ataupun 4 macam orang hasad itu seperti apa? Nah, akan saya paparkan terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya sahabat-sahabat di sini tahu gak apa itu arti hasad? Hasad itu adalah iri dengki dan keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang orang lain miliki. Begitu jeleknya sifat tersebut. Semoga kita semua terhindar dari sifat hasad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, 4 macam orang hasad ataupun kategori manusia dalam sifat hasad. Pertama itu adalah orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dengan menghardik menggunakan umpatan ataupun tindakan. Nah, golongan pertama ini adalah golongan yang mudah-mudahan kita terjauh dari golongan ini, yaitu dia iri ataupun dengki terhadap kenikmatan yang orang lain miliki, dan dia pun
bagaimana caranya agar kenikmatan yang orang lain miliki itu hilang. Mudah-mudahan kita dijauh dari sifat pertama ini. Contohnya, misalkan ada orang lain yang memiliki mobil, orang yang memiliki sifat hasad ini, dia iri nih terhadap yang orang lain miliki. Dia menggunakan cara apapun agar mobil yang orang ini miliki, mobil yang orang B ini miliki, misalkan orang yang dengki ataupun hasadnya kita namakan yang A lah, dan orang yang memiliki mobil si B. Nah si B ini bagaimana mobilnya hilang ataupun bagaimana mobil yang dimilikinya itu hilang. Kemudian si A ini karena dia memiliki sifat iri dengki dan ingin sekali mobil tersebut hilang, maka dia menggunakan cara apapun agar kenikmatan tersebut hilang. Nah kemudian kategori kedua yaitu orang yang dengki kepada orang lain tetapi tidak bertindak sesuai dengan kedengkiannya, tidak menghardiknya dengan umpatan ataupun tindakan. Nah kalau kategori kedua ini lumayanlah daripada kategori pertama tadi. Kalau kategori kedua, dia ini dengki terhadap kenikmatan yang orang lain miliki, akan tetapi dia tidak menggunakan cara apapun agar kenikmatan itu hilang. Dia hanya memiliki sifat kedengkian terhadap orang lain tersebut. Itu pun masih jelek dan kita harus menghindarinya. Nah kemudian kategori yang ketiga. Kategori ketiga itu adalah orang yang hasad tapi tidak berharap kenikmatan orang lain hilang. Sebaliknya, ia berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dan berharap akan seperti itu. Nah, kalau kategori ketiga ini, dia ini gak berharap, misalkan si A lah dan si B punya mobil, ini belum punya. Nah, si A ini, dia ketika melihat si B punya mobil, dia ini gak dengki, gak iri, tapi dia akan berusaha agar bagaimana bisa mendapatkan seperti si B. Nah seperti itu. Kalau kategori keempat ataupun kategori terakhir, yaitu orang yang menemukan rasa dengki dari dirinya sendiri, dia berusaha untuk menghapusnya dan melakukan kebaikan terhadap orang yang menjadikannya dengki. Nah kalau yang empat ini lebih baik daripada yang ketiga, kedua, dan yang pertama. Kenapa? Karena si nomor 4 ini ketika dia menemukan sifat iri dengki dalam dirinya, dia akan berusaha bagaimana menghilangkan sifat iri dengki tersebut. Salah satu caranya yaitu dia melakukan kebaikan terhadap orang yang dia dengki. Misalkan si A dan si B punya mobil, si A nggak punya mobil. Nah si A ini menemukan sifat dengki dalam dirinya karena si B punya mobil. Akan tetapi dia berusaha bagaimana sifat dengki tersebut hilang dari dirinya. Dan dia dengan cara apa? Dia menghapus sifat dengki tersebut, yaitu dia melakukan sebuah kebaikan kepada si B. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa masuk ke dalam kategori yang keempat lah minimal, agar ketika kita punya sifat dengki, kita langsung nih bagaimana bisa menghapus sifat dengki tersebut dan kita langsung melakukan kebaikan kepada orang yang kita dengki tersebut. Nah kemudian tadi sudah saya sebutkan 4 macam orang hasad. Nah, lantas poin selanjutnya yaitu sebenarnya hasad yang dimaksud hadis yang telah saya paparkan pertama tadi itu apa sih? Jadi hasad di sini itu apa sih maksudnya? Nah, adapun hasad pada hadis yang telah dipaparkan tadi adalah ghibthah. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu rasa yang dimiliki seseorang yang mengharapkan kenikmatan Allah seperti kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang lain, dan dia tidak mengharapkan kenikmatan yang orang lain miliki itu tidak hilang. Misalkan si A dan si B punya mobil, si A nggak punya mobil. Nah karena si A ini memiliki sifat hasad ataupun ghibthah yang dimaksud dalam hadis ini, maka si A ini dia mengharapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada si B. Jadi dia mengharapkan kepada Allah agar si Allah ini memberikan kenikmatan yang sama seperti yang si B dapatkan. Akan tapi si A ini
tidak juga menginginkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada si B itu hilang. Nah, itulah hasad ataupun ghibthah yang berada ataupun terletak pada hadis yang telah saya paparkan. Nah, jadi ghibthah, ada ghibthah, ada hasad. Mudah-mudahan kita memiliki sifat ghibthah, bukan hasad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang makna hasad di dalam hadis ini. Nah, adapun pendapat ulama yaitu Ibnul Jauzi, bahwasanya beliau berkata terdapat 3 aspek yang terkandung dalam hadis tadi, yaitu pertama bahwa yang dimaksud hasad di sini ialah ghibthah. Jadi hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibthah. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan dengki dalam hadis ini adalah karena rasa keinginan yang kuat. Maksudnya kan tadi kita itu boleh dengki terhadap orang yang punya harta dan dia lakukan harta itu untuk kebaikan. Artinya kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu kan diperintahkan dalam agama. Kita mesti berlomba dan memperbanyak kebaikan. Artinya boleh kita memiliki sifat ghibthah tersebut. Hadis ini kemudian poin ketiga, hadis ini dimaksudkan hanya untuk menghilangkan rasa dengki. Nah, jadi hadis yang telah dipaparkan tadi bahwasanya menurut Ibnul Jauzi hadis ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat rasa dengki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Apabila sahabat-sahabat menemukan kekeliruan, boleh di chat di kolom komentar agar mengevaluasi diri saya menjadi pribadi yang lebih baik kembali. Syukran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.